Bab 71. Tamu istimewa di pesta mereka. Pesta pernikahan dari dua keluarga konglomerat itu benar-benar menyita perhatian semua orang. Bukan cuma karena banjir tamu orang-orang penting, tapi juga pesta megah yang mengundang decak kagum. Wajar, karena baik Ibra maupun Brian Carlos baru pertama kali ini menikahkan anaknya. Terlebih Brian seperti membayar nazarnya karena impian anaknya untuk menikahi Jingga, juga keinginannya besanan dengan sang sahabat akhirnya benar-benar terwujud. Jadi seperti inilah pesta mereka, luar biasa megah dan mewah. Jangan tanya segeram apa Kila yang dibuat sakit hati, karena merasa harusnya dia pun mendapat hal yang serupa ketika menikah dengan Gala. Seperti inilah pernikahan yang selalu dia impikan. Namun, malah hanya dinikahi siri dengan mahar 1 juta. Bahkan, sekedar cincin pun tak ada. Lebih terhina lagi dengan kejadian tadi pagi, ketika Gala mendapat hadiah langkahan, itu sama halnya pernikahan mereka tidak pernah diakui. Padahal meski siri, tapi pernikahannya dengan Gala sah. Sekarang pun, dia dan mamanya diperlakukan tak layak di sana. Tersingkir, diawasi dan serba dibatasi ruang geraknya seperti seorang tahanan yang takut kabur. Percuma dia dandan habis-habisan, karena dia pikir akan dikenalkan sebagai menantu keluarga mereka ke para tamu. Senyum menghias wajah Ibra dan Brian yang didampingi Max juga orang tuanya menerima para tamu mereka. Luar biasa sibuk saking banyaknya tamu yang datang ballroom hotel dengan dekorasi megah bernuansa putih dan pajangan foto-foto prewedding pengantin, kini nyaris dipenuhi tamu undangan menjelang resepsi. Dimulai. Sayangnya tamu istimewa mereka justru belum tampak batang hidungnya. Ramon, Inara, Mars, Kila, Satria, dan juga Fiona mungkin tidak akan pernah menyangka, hari ini, di sana di hadapan begitu banyak tamu mereka bakal dipermalukan. Tidak, mungkin Satria sudah mulai ketar-ketir karena merasa mereka punya rencana tersendiri. Dia sangat tahu cara bermain iparnya saat akan membuat pembalasan. Kalau tidak, mana mungkin Kila dan Fiona diizinkan datang ke pesta ini. Tapi, selain pasrah dia bisa apa? Posisinya sekarang sama sekali tidak punya hak meski untuk sekedar bersuara. Kenapa Ramon belum datang? Anaknya masih aman di tangan orang-orang papanya Max, kan? Kalau tidak bagaimana dia berani untuk mangkir datang, lontar cello yang sejak tadi toleh-toleh ke arah pintu masuk utama ballroom. Pasti datang, anaknya masih di tangan orang Om Brian, jawab Liam, yang baru kembali dari mengecek keadaan di luar. Setiap sudut hotel dari luar hingga dalam dijaga ketat. Bahkan, tamu yang masuk pun harus melewati pemeriksaan bagian keamanan. Bagi mereka yang paham pasti bisa melihat sebagian tamu di sini, adalah orang-orang yang punya andil dalam permainan di dunia hitam. Termasuk beberapa petinggi juga pejabat penting, yang nyatanya juga punya koneksi dengan para mafia. Kila masih saja nggak ada T***nya. Dia masih belum merasa aneh, kenapa diizinkan berada di sini. Heran, padahal dari kecil dia juga dididik dengan baik oleh papanya, Om Sat, dan Tante Siva. Bisa-bisanya malah jadi J***L***S khas seperti ini. Sarah istri Liam menatap jengah Kila yang duduk angkuh di samping abang dan mamanya. Mereka dikasih satu meja khusus, yang nantinya akan diperuntukkan buat Ramon, Inara, dan juga Mars. Baru membayangkan saja sudah tertawa geli, bakal secengol apa mereka nanti. Darah J***L***nya dari keluarga mamanya terlalu dominan. Jadi biar dari bayi mau dididik dengan cara apapun, tidak akan bisa merubah sifat bawaannya yang memang liar dan berhati B***S***K, sahut Leandra yang duduk berdampingan dengan suaminya, Vian. Tetap saja sebenarnya tidak tega ke Om Sat. Dia biarpun mulutnya suka nyinyir dan kadang emosian, tapi aslinya baik. Tanya saja ke Cello dan Liam. Kita mengenalnya dari kecil. Sesayang itu kok Om Sat ke kita. Iya kan, Cello, Liam? Ucap Vian yang dasarnya berhati lembut. Sayangnya kali ini dia benar-benar sudah bertaruh terlalu banyak demi membela adiknya, angguk Liam. Jujur, aku masih berharap Om Sat bisa sadar dan kembali seperti dulu. Sedih melihatnya terkucil sendirian seperti itu.
Celo menghela nafas setelah melirik omnya yang hanya duduk terdiam dengan wajah canggung dan malu di sana. Bahkan, benar-benar tidak dikasih kesempatan mendekat ke cucunya. Itu pilihannya sendiri. Kami sudah memberinya banyak kesempatan. Mama juga sudah terlalu banyak mengalah dan dikecewakan. Kalian juga lihat sendiri kan sebusuk apa ternyata hati keduanya. Kurang menjijikkan apalagi dengan tingkah Fiona yang mulai ingin merayu papaku. Setakut miskin apapun, apa pantas dia menginginkan anak dari mantan suaminya? Jadi, jangan bilang kasihan lagi. Kalian tidak tahu sesakit apa jadi mamaku dan kami yang dianggap tidak lebih berharga dari dua jalang di sana yang selalu dia bela mati-matian. Ucap Nay dengan nada marah mendengar obrolan mereka. Sorry, kami bukan tidak berempati ke Tante Rena dan kalian, Nay. Tapi, kita besar bersama dan merasakan juga kasih sayang Om Sat. Sungguh disesalkan jika sekarang jadi seperti ini jadinya. Kamu pasti yang paling tahu, sejatinya sehangat apa sosok papamu itu. Meski nanti mereka cerai dan sekarang kalian masih belum bisa memaafkannya. Kami tetap berharap suatu saat nanti kamu, Darren, dan adik-adikmu bisa merangkulnya lagi. Karena setelah hari ini, hidup papamu benar-benar tidak akan menyisakan apa-apa lagi. Yakin, dia sebenarnya sudah menyesal telah melukai kalian. Tapi, terlanjur malu dan tahu permintaan maafnya tidak akan kalian terima, ucap Celo berusaha bijak untuk berdiri di tengah. Dia merangkul adik sepupu kesayangannya yang melengos mengusap air mata dari tatapan sedih papanya. Darren yang biasanya di acara begini selalu jadi yang paling tengil, hari itu juga lebih banyak diam mendampingi istrinya. Sedang anak mereka dibawa oleh opa-omanya. Iya, dia juga tahu papa mertuanya meski kadang egois tapi baik. Seperti ketika dia pernah sakit hati keluarganya dihina sebagai orang K*T*R saat ingin melamar Nay. Hanya karena papanya punya bisnis gelap. Tapi, setelah bisa meluluhkan hatinya dan menikah dengan Nay, Satria benar-benar memperlakukannya seperti anak sendiri. Kalau kemarin dia emosi sampai membuat keputusan melarangnya bertemu cucu. Itu karena Lova terluka, istrinya ditampar, dan perlakuan kasar Kila yang kelewat batas tidak bisa ditolerir lagi. Bagi Darren, papa mertuanya sudah gagal melindungi mereka. Jadi lebih baik jika tidak memberinya celah yang akan membuat anak istrinya tersakiti lagi oleh mereka. Soal apakah mungkin akan membuka pintu maafnya, itu tergantung bagaimana sikap papa mertuanya sendiri nanti. Yang jelas, dia tidak akan membiarkan anak istrinya terusik. Begitupun mama mertua dan adik iparnya yang setelah ini juga akan jadi tanggung jawabnya melindungi mereka. Bang Liam, dicari Bang Ezra di luar. Panggil Biru. Liam bergegas bangun menyusul Biru keluar. Mungkin soal Ramon yang sedang mereka tunggu. Dia sempat menoleh ke meja di mana Gala dan para sepupu lainnya duduk. Memastikan dia dalam kondisi aman, karena Gala sudah pasti jadi salah satu target yang sedang diincar para anak buah Ramon. Bagaimana? Tanya Liam ke Ezra dan Jack yang berdiri tak jauh dari pintu luar ballroom. Mereka baru tiba di pintu lobi, jawab Jack. Bawa orang. Tanya Liam lagi mulai waspada melihat para anak buah mereka yang tampak berjaga di setiap sudut di sana. Bawa sekitar 10-an, tapi Pras tahan di luar. Hanya mereka bertiga yang diperbolehkan masuk. Aku sudah memintanya untuk mengamankan senjata bawaan mereka. Ucap Ezra yang sejak tadi bersama istrinya mendampingi Jingga. Itu mereka. Jack mengedikkan dagu ketiga orang yang sedang melangkah mendekat dari arah lobi. Matanya seketika berkilat nanar, memuakkan ketika melihat muka arogan Ramon. Padahal dia datang di bawah tekanan. Ibarat anjing, lehernya sudah ibra rantai, tapi masih terus menggonggong pamer taring yang bahkan sudah patah. Wah, akhirnya kamu seret juga nejeng peliharaanmu ini ke sini. Apa kamu tahu, Ramon sedang menukar nyawamu dengan anak H*R*MJ*L*1 itu. Sambut Ezra begitu mereka sampai di depannya. Mars, anak dukan yang sempat. Nyaris mereka dapatkan saat berburu ke markasnya itu menggeram. Muka bengis seperti psikopatnya itu sekarang bertambah bekas luka memanjang di pipi kanan. Luka dari sabetan pisau lipat Jingga.
Tutup mulutmu. Geram Nero. Kamu pikir sesembahanmu sudi menyelamatkanmu dari tangan kami waktu itu, karena menganggapmu berharga. Jangan bodoh. Liam terkekeh mengejek hingga Mars mendengus keras. Sementara Ramon dan Inara menatap sinis. Jadi anjing peliharaannya sejak kecil, kamu jelas tahu Ramon hanya pecundang yang hanya ingin memperalatmu untuk menyingkirkan Gala dan merebut Royal. Kenapa? Karena dia terlalu pengecut untuk berhadapan sendiri dengan Om Ibra. Dia tahu, posisinya tak lebih seperti tikus coberan sedang menantang singa lapar. Karena itu kamu yang diumpankan. Sebagai racun. Sayang, dia tetap gagal menusuk dari belakang, paham? Lanjut Liam. Aku datang bukan untuk mendengar bualanmu. Suruh Ibra keluar. Aku dan Inara sudah datang memenuhi permintaannya dengan membawa Mars. Minta dia untuk melepaskan anak itu sekarang juga. Bentak Ramon tidak sabaran, tapi Liam dan Ezra malah tergelak. Meminta Om Ibra keluar menemuimu. Serius? Kamu pikir kamu siapa asal mangap memerintahnya datang? Dasar SMPH. Masih tidak sadar, nyawamu sudah berada di genggamannya. Ucap Liam yang kemudian melangkah bersama Ezra membawa mereka bertiga masuk. Ramon menoleh ke Jack yang menatap dengan mata menghujam. Dia sempat mengernyit, bahkan langkah kakinya berhenti mengawasi Jack dari ujung rambut hingga kaki. Namun, Inara dengan tidak sabaran menariknya pergi. Dan begitu masuk ke dalam ruang pesta, Liam dan Ezra membawa mereka menghampiri Ibra, Brian Carlos, Max dan Opa-Oma Jingga yang masih menerima tamunya. Senyum mereka langsung merekah lebar, mendapati Nero yang akhirnya Ramon seret sendiri ke hadapan mereka setelah disembunyikan sekian lama dari buruan. Jonathan Lin menggeram marah. Akhirnya dia bisa bertemu langsung dengan manusia biadab yang sudah menghancurkan dan melukai hidup cucunya. Wah, lihat siapa ini tamu istimewa kita yang datang. Aku pikir kamu akan seperti biasanya, bersikap Peng *C *T yang tidak berani datang berhadapan langsung. Sapa Brian terkekeh puas melihat muka merah padam ketiganya. Adnan dan Dewi mengajak kedua besannya menyingkir. Tidak ingin kondisi Jonathan ngedrop lagi gara-gara tamu sampah di sana. Justru Gala yang kemudian datang mendekat dan berdiri di samping Max dan papanya. Matanya menatap nyalang sosok Nero yang masih beraninya menyeringai di hadapannya. Buff Nero terhuyung setelah kepalan tangan Gala menghantam mukanya. Para tamu di bagian belakang sempat kaget, tapi kemudian pura-pura tidak melihat. Pantas kalian biasa klop, sama-sama SMPH dan Peng *CT. Kenapa sembunyi? Takut karena papaku ternyata tidak semudah itu kalian tumbangkan. Ngeceng kamu, Nero. Umpat Gala nyaris emosi, tapi dicekal oleh Max. Balasnya nanti. Sabar dulu, gumam Max menenangkan iparnya. Wah, sudah akur sekarang. Kok bisa kamu rela memberikan calon istrimu dinikahi oleh pria lain? Dasar lemah. Harusnya sejak awal kamu sadar diri, anak H*R*M tidak layak jadi menantu keluarga konglomerat. Cibir Mars terkekeh remeh berusaha menyulut emosi Gala. Lebih sampah mana dengan kamu yang menyodorkan anak harammu untuk dijadikan keturunan Gala? Sahut Ibra akhirnya buka mulut. Mars seketika menoleh. Sempat tidak bisa menutupi kagetnya, tapi kemudian tertawa geli. Masih menganggap bayi itu anakku. Lucu sekali. Apa perlu video saat mereka berdua berken dengan panasnya membuat anak di H*T*L itu dipertontonkan di sini? Ancamnya. B*****. Umpat Gala meronta hendak menerjang, tapi Liam menariknya mundur. Wajah Ibra tampak kaku. Apalagi melihat Ramon dan Inara menyeringai menang. Si *L-nya, mereka memang masih menyimpan video itu. Boleh. Silahkan tunjukkan videonya. Nanti setelahnya kita ganti nonton live dari Swiss. Pasti lebih seru yang versi Gangbang. Iya, kan? Balasnya telak langsung membuat Inara dan Ramon meradang. B*J*N. Berani menyentuh anakku, aku B*N*H kalian. Teriak Inara menuding ke Ibra yang menyeringai. Berhenti berteriak kasar di sini. Itu hanya akan menunjukkan ke mereka, perempuan seperti apa anak Bagas Gustiawan.
Perawan tua yang ternyata J*L*M*R*H*N punya anak H*R*M. Lontar Freya pedas. Mulut si *L*N. Desis Inara. Terpaksa menelan emosinya setelah melihat ruang pesta yang penuh tamu. Orang-orang penting. Di dalam pasti banyak orang-orang yang kenal dan jadi rekan bisnis keluarga Gustiawan. Permintaanmu sudah aku penuhi. Nero aku bawa ke sini. Sekarang penuhi juga ucapanmu untuk melepaskan anak Inara. Tagih Ramon yang sudah kelikatan ingin segera pergi dari sana. Hei, mana ada orang datang ke pesta pernikahan hanya berdiri sebentar di pintu, lalu pergi. Nanti orang pikir kami tuan rumah yang tidak sopan, membiarkan tamu pergi tanpa menjamu lebih dulu. Lagi pula pesta resepsi belum dimulai. Setidaknya duduk melihat semegah apa pesta pernikahan anak kami. Beda kelas dengan orang kaya yang baru setengah-setengah seperti kalian. Jatuhnya malah arogan dan serakah, karena belum merasakan bagaimana jadi konglomerat yang sebenarnya. Jadi duduk dan tonton semegah apa pernikahan mereka. Siapa tahu setelah ini kalian berdua juga ingin membuat resepsi seperti ini. Cibir Brian dengan mulut pedasnya. Sialan, aku tidak butuh. Lepaskan anakku, bentak Inara. Diam dan masuk. Tutup mulutmu dan jangan berulah, kalau tidak ingin aku melihat sendiri anakmu jadi mainan mereka. Paham, gertak Ibra dengan muka bengisnya. Jengah mendengar mulut kasar mereka. Ayo, kami tunjukkan meja istimewa kalian. Sudah ada yang tidak sabaran menunggu ingin bertemu denganmu. Ucap Max. Ibra kemudian melangkah masuk bersama Gala dan Max. Ketiga tamunya mau tidak mau terpaksa mengikuti di belakangnya. Sepanjang melangkah melewati deretan meja yang sebagian besar sudah ditempati tamu undangan, mereka jadi pusat perhatian. Dikira tamu kehormatan, sampai tuan rumah sendiri yang mengantar ke mejanya, yang kenal Ramon dan tahu perseteruannya dengan Ibra justru tertawa mengejek, karena Ramon sedang dipermalukan. Hingga kemudian ketika semakin mendekat ke meja yang ditempati Satria, Ramon mulai ketar-ketir mendapati sosok Kila duduk di sana. Dia berbalik, tapi di belakangnya ada Liam dan Ezra yang mencegat. Kenapa? Tidakkah kamu merindukan J*L*ngemu itu? Liam tertawa geli. Mendengus keras, Mars terpaksa meneruskan langkahnya mengikuti mereka. Sementara di meja depan sana Satria melotot melihat siapa yang Ibra antar mendekat. Apalagi Kila yang langsung terjengkit kaget berdiri dari kursinya. Panik ketakutan seperti melihat hantu ketika dengan jelas melihat Mars, Ramon, dan Inara datang. Dia blingsatan mau kabur, tapi JJ dan Jack beserta beberapa anak buahnya sudah berdiri di belakang mereka. Duduk dan diam. Kalau tidak mau aku seret ke kamar atas dan memukulimu sampai S*K*R*T. Desis JJ menarik bahu Kila kembali duduk ke kursinya. Ibra berdiri menatap Satria sinis dengan Gala di sampingnya. Sementara Kila mendelik seperti minta penjelasan ke Mars yang hanya bisa bungkam. Meja kalian di sini. Sengaja aku kumpulkan kalian, biar bisa duduk dan ngobrol bersama. Kesempatanmu untuk bertanya lebih banyak ke Bengestet yang selama ini sudah kenyang meniduri adikmu, Sat. Mungkin setelah ini matamu bisa melek. Hal memalukan apa yang sudah kamu lakukan hingga melukai Gala, Jingga dan kami semua. Buka matamu lebar-lebar, B*J*N inilah yang sudah bersekongkol dengan adikmu. Menghancurkan hidup anakku. Dia orang yang seharusnya kamu mintai pertanggungjawaban. Iya kan, Kila? Lontar Ibra, tapi Kila yang menunduk tetap menggeleng. Ingat baik-baik, Satria. Setelah ini, aku akan tuntut pertanggungjawaban atas apa yang sudah kamu lakukan ke anak-anakku. Jangan pikir bisa bersembunyi di belakang papa lagi. Kali ini siapapun tidak akan bisa menghalangiku mencari keadilan untuk Gala dan Jingga yang hidupnya sudah kalian hancurkan. Bentak Ibra ke iparnya yang duduk mematung dengan wajah kaku. 3 hours later. Bab 72. Pembalasan Rena dan Nai. Tak banyak yang ngeh, jika kedatangan Ramon Bustiawan bersama adiknya ke pesta pernikahan itu justru sebagai undangan balas dendam. Terlebih dia ditempatkan satu meja dengan Satria Lin.
Padahal harusnya mereka merasa aneh, Satria Lin yang statusnya ipar dari Ibra dan anak Jonathan Lin justru tidak dilibatkan ketika menyambut para tamu. Mengantisipasi bocornya kejadian di sana nantinya, sejak awal para tamu tidak diperkenankan membawa kamera maupun ponselnya masuk ke ruang pesta. Hingar-bingar suasana pesta yang begitu megah itu, kini justru terasa seperti neraka bagi Satria, Kila, Ramon, dan mereka yang duduk satu meja di sana. Tak ada percakapan. Padahal seperti kata Ibra, ini jadi kesempatan bagi Satria untuk mencari penjelasan ke orang yang dianggap bertanggung jawab atas K*H*Mil*N adiknya. Mungkin karena sebenarnya dia sendiri sudah tahu jawabannya. Namun, kepalang basah telah melimpahkan semua kesalahan ke Gala dan mengacaukan semuanya. Kila dan Mars masih saling tukar pandang dengan raut gusar. Tapi, tak ada celah bagi mereka untuk bicara. Selain karena takut Satria, juga karena keberadaan Jack, JJ, dan para anak buahnya yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Ramon kembali menatap awas ke arah Jack. Entah apa yang di otaknya, tapi sesekali dia tampak mengernyit. Bertemu Jack sudah beberapa kali selama perseteruannya dengan Ibra mencuat gamblang, mulai merasa aneh oleh tatapan menusuk penuh kebencian salah satu tangan kanan Ibra itu. Pesta akhirnya dimulai. Lampu ruang menyisakan cahaya indah yang menyorot sepanjang gelaran karpet dari pintu masuk hingga ke pelaminan. Di layar bagian depan, dan beberapa sudut ruangan menampilkan video momen kemesraan pengantin, saat pengambilan prewedding di sebuah rumah mewah dengan pemandangan memukaunya. Musik mengalun dengan syair lagu romantisnya. Pintu besar terbuka lebar. Beberapa anak kecil berjalan menabur bunga, diikuti kedua pengantin yang melangkah memasuki ruang pesta. Cantik, Jingga benar-benar anggun dengan balutan gaun pengantin putih gadingnya. Tampak serasi sebagai pasangan dengan Max yang gagah merangkul hangat pengantinnya menuju ke pelaminan. Mata Kila mendeli kiri melihat Kiara berlian dan perhiasan yang Jingga kenakan. Gugup, bisik Max tersenyum menoleh ke istrinya yang menggeleng. Enggak, lucu lihat mereka. Senyum Jingga makin merekah melihat Lova, Lingga, Orion, Alana, Velora, dan Narelino yang menabur bunga di depan mereka. Istriku cantik banget. Itu bahkan entah sudah keberapa kalinya Max menyanjung Jingga. Berhenti menggombal, Max. Jingga menoleh membalas tatapan berbinar suaminya dengan senyum gregetnya. Mulai sekarang aku akan terus membuatmu tersenyum seperti itu. Love you, honey. Bahkan, Max masih sempat-sempatnya mencium Jingga sampai disoraki oleh para sepupu dan sahabat mereka. Pengantin wanita sampai merona salah tingkah. Dasar bucitin. Seru Deva gedek. Di belakang ada 3 pasang pengiring. Raya sama Juna, Nonis sama Sadewa, dan Thea yang dipasangkan dengan Zora anak. Bulenya Wira yang kini sudah jadi bujang blasteran ganteng. Mereka sampai cengengesan gedek melihat kelakuan bucin si pengantin pria. Memakai pengiring pengantin juga dadakan. Untung saja butik Keira punya koleksi gaun-gaun yang pas dipakai. Mata Satria tampak menatap sendu kedua cucunya yang lucu dan anak laki-lakinya yang marah besar karena memergoki kelakuan kurang J*R Fiona di rumah mereka. Benar-benar Satria merasa ketiban S*Al. Di pelaminan sana Ibra dan Freya, juga Brian Charles menatap anak mereka dengan wajah bahagia. Tidak penting lagi apapun alasan yang membuat Jingga tiba-tiba menerima pinangan Max. Ibra dan Freya sekarang sudah lega, karena anak kesayangan mereka tulus menerima Max sebagai suami. Meski mungkin masih butuh waktu, untuk membalas cinta Max yang ugal-ugalan dipertontonkan di hadapan semua orang. Mereka hampir sampai di pelaminan, ketika tiba-tiba Narelino anak laki-laki Darren itu menarik kakaknya sambil jingkrak-jingkrak mengapit pahanya. Lino mau pipis. Anterin ke toilet, Kak Lova. Sudah kebelet. Teriak bocah itu panik, tapi Lova malah mendelik menoyor adiknya. Nanti dulu. Sudah hampir sampai depan. Nggak mau. Pipisnya sudah mau keluar. Nanti ngompol. Narelino mulai menangis, sementara para tamu tertawa terpingkal. Jingga dan Max sampai ngakak. Sadewa buru-buru maju menggendong keponakannya mau dibawa ke toilet. Tapi, baru diangkat bocah itu sudah beneran ngompol di celana.
mengucur ke karpet dan sebagian mengenai jas yang dewa kenakan. "Ma, Lino ngompol!" teriak Lova keras. Makin membuat para tamu terpingkal-pingkal. Bukan jahat menertawakan anak kecil ngompol, tapi beneran mereka lucu banget. Menahan malu, Sadewa pun bergegas membawa keponakannya yang menangis keluar dari sana. Meninggalkan ruang pesta yang tadinya penuh hikmat, tiba-tiba jadi kocak riuh suara tawa karena ulah lucu anak laki-laki Daren dan Nai. Mungkin hanya Satria yang belingsatan ingin menyusul keluar mencari cucu kesayangannya, tapi tidak bisa. Dia benar-benar tersiksa dijauhkan dari cucunya. Kangen ingin peluk, tapi bahkan mereka di depan mata namun hanya bisa melihat saja. Pesta berlanjut hingga pengantin sampai di pelaminan. Setelah berfoto bareng, para bocah dan pengiring pengantin turun kembali ke meja mereka. Sambutan dari Ibra dan Brian Carlos untuk para rekan dan kerabat juga hanya seperlunya. Para tamu mulai dijamu. Sebagian mulai antri bergantian menyalami pengantin. Ada panggung live music yang menyajikan hiburan di sana. Urusan pembalasan nanti akan Ibra mulai, setelah para tamu kenyang. Kasihan kalau nanti mereka jadi kehilangan selera makan, gara-gara disuguhi tontonan drama kelakuan para SMEP Hamen J** kan itu. "Capek. Kita bisa istirahat sebentar kalau kamu mau duduk dulu, Hon," tanya Max ke istrinya yang sudah 1 jam lebih berdiri dengan sepatu hak tinggi dan gaun yang pasti membuatnya capek itu. "Nggak apa-apa. Nanti malah nggak kelar-kelar. Tamunya saja sebanyak ini," jawab Jingga. Namun, Hera lebih pengertian dengan menyusul naik dan nyempil di belakang bestinya, sekedar untuk memberinya minum. Sementara di bawah mereka ngobrol dan bercanda sambil menikmati makanan. Kila beberapa kali tampak menahan mual. Berada di tengah banyak orang dengan kondisinya yang sedang sensitif karena H*M*L muda, membuatnya tidak nyaman ingin muntah. Enggak lihat J*L** ngemul lagi mual. Jangan cuma gercep nyuruh dia di tempat tidurmu saja. Giliran H*M*L malah dilempar suruh orang lain nikahin. B** ngestet. Greget. Nova yang muncul dari belakang menoyor keras kepala Mars, sampai mukanya menghantam ke meja. JJ dan Jack tertawa geli. Kalau soal membuat emosi, Nova jelas juaranya. Bangsat. Mars bangun menghentak kursinya kasar. Berbalik dan mengumpat hendak menyambar kerah Nova, tapi lebih dulu ditonjok ulu hatinya sampai terhuyung dengan wajah meringis kaku. "Hais. J*K banget." Nova bergidik. Mengelap tangannya ke taplak meja depannya, kemudian menjambak rambut Mars menariknya duduk kembali ke kursinya, menunduk di dekat telinga pria sinting itu, mata Nova menatap Kila di seberang meja Mars. "Game over. Dor. Mati kau ulat bulu, si *L**N." Nova menyeringai membidikkan tangan membentuk P***L ke Kila. Kila yang sudah tidak tahan menahan mual hampir muntah di situ. JJ mengedipkan sebelah matanya ke Nova, sebelum kemudian meminta Fiona mengantar Kila ke toilet. Begitu JJ dan seorang anak buah mereka mengikuti Fiona dan Kila pergi, Nova bersiul meninggalkan meja mereka. Tahu ada yang tak beres, mata Satria mengikuti kemana Nova pergi. Benar saja, gadis itu berbisik di samping Rena dan Nai, lalu mengajaknya pergi. Menghela nafas panjang Satria menyandarkan punggungnya. Menikmati kopi di depannya. Huek. Kila masih memuntahkan isi perutnya di toilet. Fiona tampak menunggu anaknya dengan muka khawatir. Sementara JJ tadinya sengaja menunggu di luar, kemudian diam-diam masuk lagi dan bersembunyi di balik tembok. Dia ingin mendengar apa yang mau mereka bicarakan. "Ma, buruan cari cara buat kabur. Aku tidak mau mati konyol di sini. Mereka pasti tahu sesuatu. Kalau tidak, mana mungkin bisa menekan Ramon untuk menyeret Nero ke sini." Panik, Kila mulai merajuk ke mamanya untuk membantunya lari dari situ. "Mau kabur lewat mana? Kamu nggak lihat, semua arah dijaga ketat sekarang ini. Kita ke toilet saja masih dibuntuti di luar. Benar-benar si *L**N. Umpat Fiona. Telpon Bang Satria. Cari alasan. Supaya dia panik dan membawa kita pergi, Ma. Atau bilang saja aku pendarahan kepleset di toilet.
Harus dibawa ke rumah sakit sekarang juga. Pokoknya aku tidak mau dipermalukan di sini. Kila mulai tantrum di dalam sana, tanpa sadar kalau JJ menyandar di balik tembok menguping pembicaraan mereka. Kamu nggak lihat abangmu gara-gara mulut Sadewa mengadu soal kejadian kemarin malam, Mama juga mau diusir dari rumahnya. Sekarang dia saja di dalam tidak bisa berkutik, kamu pikir mana mungkin bisa membantu kita keluar. Dia sudah tidak berguna. Dengus Fiona. Lagi ngapain juga sih Mama pakai nyusulin ke kamar Bang Satria? Cari penyakit. Kalau tiba-tiba dia sadar dan tahu Mama kecentilan mau macam-macam, bisa dip NH beneran Mama. Bentak Kila. Ngapain, katamu? Kamu mana? Mikir, bagaimana nasib kita kalau sampai sewaktu-waktu diusir dari sana. Keluarga Lin sudah tidak peduli ke anak di perutmu. Identitas Ramon sudah terbongkar. Pergerakan kita saja terus diawasi. Nasib kita sudah di ujung tanduk, Kila. Sedang Satria makin melempem, tidak ada yang bisa diharapkan dari dia lagi. Kalau sampai ketahuan soal anak itu dan dia ikut marah tidak peduli ke kita. Memangnya kamu mau hidup jadi gembel? Seru Fiona mulai marah karena otak T*L*il anaknya yang tidak pernah berpikir panjang. Haish, si *L*N. Kenapa semua malah berantakan begini? Nero, juga, BR ngeskek satu itu kenapa bisa muncul di sini? Dasar G*BL, saking emosi Kila menendang pintu di depannya. Makanya Mama mau mendekati Satria. Kalaupun nanti semua terbongkar, asal dia sudah bisa Mama dekati maka kita tidak perlu khawatir lagi. Abangmu masih punya saham di Linzone dan Medical Center. Diusir dari rumah mereka pun, Satria bisa membawa kita pergi dan membeli rumah yang lebih bagus, juga menjamin kehidupan kita. JJ hanya mengulum senyum gedek sambil memegangi ponselnya yang sedang terhubung video call ke Nova. Inilah wajah asli Fiona. Si mantan An-An yang sempat insaf selama jadi istri bapaknya Satria. Tapi, sekarang setelah menjanda dan takut miskin, dia malah kumat jadi lebih menjeastriskan dengan niatnya mengde anak mantan suaminya. Benar-benar mencontoh kelakuan kakaknya yang dulu juga men *D*R papa tirinya sendiri. Tidak akan semudah itu membuat Bang Satria berpaling dari istrinya. Meski mereka sudah mau cerai. Dia masih mencintai Rena si *L*N itu. Apalagi sekarang dilarang bertemu cucunya dan anak-anaknya yang menjauh. Lihat saja pasti sebentar lagi abang akan menangis berlutut minta maaf di depan Rena. Si *In mereka sudah minggat dari rumah dan sebentar lagi cerai, masih saja nirimpetin hidup kita. Dengus Kila. Kila, kenapa kamu tidak minta saja Mars membereskan Rena dan Nai? Asal keduanya lenyap, Satria tidak akan memikirkan mereka lagi. Toh, Nai juga tidak ada hubungan darah dengan Satria. Ucap Fiona tidak disangka bisa punya pemikiran sejahat itu. Nanti kalau ada kesempatan bicara dengan Mars, aku akan membicarakan soal ini dengan dia. Sahut Kila enteng. Braak keduanya menoleh, kaget bukan main. Terlebih setelah mendapati orang yang sedang mereka bicarakan itu, tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan muka yang menakutkan. Melihat JJ muncul dari balik tembok dengan menunjukkan ponselnya yang terhubung dengan Nova, barulah Fiona dan Kila sadar dalam masalah besar. Jangan cuma di belakang kami berani ngomong macam-macam. Coba ulangi sekali lagi apa yang kalian rencanakan tadi. Tantang Rena yang sudah terlanjur meradang mendengar ocehan dua benalu itu dari ponsel Nova. Sementara Nai menyandar di belakang bersama Nova dan JJ. Memangnya aku ngomong apa? Jangan mengada-ada. Elak Fiona gusar mulai mundur menghindar dari Rena yang melangkah mendekat. Ngomong soal kamu yang kumat G*Astel ingin mengde Satria, karena takut hidup menggembel. Ingin ikut menikmati saham Linzone dan Medical Center yang dia punya. Juga. Ngomong soal rencana kalian ingin menyuruh Mars MMN aku dan Nai. Ayo, katakan langsung mumpung kami di sini. Rena menyeringai menatap Fiona yang blingsatan takut. Enggak, aku mana mungkin punya pemikiran sejahat itu. Lagi pula Satria itu anaknya suamiku. Aku tidak mungkin.
Fiona langsung kicep begitu Nova memutar rekaman dari pembicaraannya dengan Kila barusan. Mati kutu. Fiona dengan muka pucat pasti berusaha putar otak cari cara untuk lepas dari mereka. Jangan macam-macam. Aku sedang H*M*L anak Gala. Kalau sampai nanti kandunganku kenapa-napa, Bang Satria dan Gala pasti tidak akan tinggal diam. Bentak Kila mengancam, tapi malah ditertawakan oleh mereka. Lubang WC. Sudah berapa kali kami rem sampai bonyok di depan Gala dan Papa. Tidak pernah kok, sekalipun mereka marah. Gala apalagi. Dia malah akan berterima kasih kalau kami membantunya rmu. Ujar Nai terkekeh. Memangnya kalau aku ingin mendekati Satria, apa urusannya dengan kalian? Kamu juga Ren, sebentar lagi statusmu hanya N-nya Satria. Jangan sok seolah masih punya hak dia. Akhirnya Fiona mengeluarkan isi otak B*S*-nya. Rena mengangguk. Mendekat ke Fiona yang kini sudah mepet pintu salah satu pintu bilik toilet di belakangnya. Ambil saja. Kalau aku masih mau, tidak mungkin menggugatnya cerai. Masalahnya, apa dia doyan N bekas yang sudah dipakai papanya selama puluhan tahun? Selera Satria tinggi. Apalagi seperti katamu, dia pria mapan beruang. Mau cari yang masih muda saja baginya terlalu gampang. Mau aku bantu berkaca? Ucap Rena yang tanpa aba-aba tiba-tiba menerjang maju menyambar rambut Fiona, lalu menghujaninya dengan tamparan. Lepaskan mamaku, si Las 9N. Kila yang maju berusaha membantu mamanya lepas dari jambakan Rena, juga ikutan menjerit saat rambutnya dijambak oleh Nai dari belakang. Tidak memberinya ampun, Nai menyeret Kila masuk ke salah satu toilet, lalu emkan mukanya ke lubang kloset. Arregegehah, teriak Kila histeris. JJ dan Nova tertawa ngakak. Nai dan mamanya itu kalem, tapi beginilah kalau sudah kesenggol. Lepaskan aku, Nai, si L*N. Arregegehah. Bukannya dilepas, oleh Nai malah makin dilelepin ke lubang kan itu. Sementara Fiona digampar habis-habisan oleh istri Satria. Arg! Fiona kembali menjerit saat Rena menjambaknya berdiri, lalu kepalanya digerujukin air di wastafel sampai basah kuyup. Minggir dulu, Tante, seru Nova menenteng bak berisi air bekas mengepel lantai. Rena mundur. Fiona yang baru saja mendongak melotot kaget. Terlambat. Nova menyiramkan air itu ke mukanya hingga sekujur tubuhnya basah kuyup dan bau. Si L*Nen. Teriaknya emosi, tapi Rena kembali mendekat dan menjambak Fiona membawanya berdiri di depan kaca. Lihat, Sekter dan kan apa kamu? Semua orang tahu kalian keturunan P*Lecerer. Bagaimana bisa punya pikiran mau Satria? Atau, sekarang saja aku bantukanmu bicara ke dia, kalau kamu gatal ingin jadi N-nya. Ayo, mumpung dia di luar. Papa Nathan juga ada. Siapa tahu nanti kalian langsung sekalian dinikahkan di pelaminan depan. Pasti lebih bangga kan, jadi menantu keluarga Lin. Cemooh Rena tertawa tergelak melihat Fiona menggeleng dengan tampangnya yang kotor, basah kuyup dan babak belur. Nai melenggang keluar dari toilet, lalu mencuci tangannya di wastafel. Dia terkekeh melihat Fiona yang menangis di cengkraman mamanya. Nanti aku akan mengadu ke Bang Darren, mertuaku, dan Opa Lin. Kalau kalian berniat menyuruh Nero aku dan Mama. Sekalian tunjukkan bukti tadi. Kita lihat, balasan yang akan kalian dapat. Nai tertawa jahat. Rena menghempas kasar jambakannya hingga Fiona luruh. Terduduk di lantai. Dia mencuci bersih tangannya, lalu menjauh setelah mengintip Kila yang muntah-muntah tidak karuan. Apa perlu aku panggilkan ambulan? Sudah tahu tempat buang kotoran, kenapa malah kamu kokop tuh airnya? Biarpun ngidam, tapi juga nggak gitu kali. Olok Nova tidak bisa berhenti ngakak. Yuk kita balik ke tempat pesta, Nai. Sebentar lagi kan ada drama bagus. Jangan sampai ketinggalan telat nontonnya. Rena tersenyum puas menggandeng anaknya keluar dari sana. JJ dan Nova masih tertawa ngakak melihat Fiona dan Kila terkapar dengan keadaan kotor dan mengenaskan.
Terus gimana ini? Tanya JJ melihat pakaian mereka kotor dan basah. Sebentar, aku minta seragam. Cleaning service dulu buat ganti mereka. Sahut Nova bergegas keluar. Sementara Rena dan Nai yang kembali masuk ke ruang pesta sengaja lebih dulu menghampiri Satria. Tanpa mengatakan apapun, Nai meletakkan ponsel Nova dan menunjukkan rekaman dari kedua J*L*Eng yang papanya pelihara di rumahnya itu. Mata Satria membulat. Mukanya merah padam dengan tangan gemetar mencengkram gelas minumannya. Tidak menyangka Fiona ternyata sejahat dan se*K itu. Bahkan, kepikiran mau mem*N** Rena dan Nai. Sepertinya bakal seru kalau kamu menikahi J*L*Eng bekas papamu. Cocok sih. Kelakuan kalian kan sama-sama tidak tahu M***L**. Dengus Rena menyambar ponsel Nova dan melangkah pergi dari sana. 1 hour later. Bab 73. Dimulainya pembalasan. Apa yang baru saja anak dan istrinya tunjukkan, benar-benar membuat langit seolah runtuh menimpanya. Saking emosi Satria sampai gemetar tidak karuan. Awalnya dia hanya ingin membela kehormatan adiknya yang sudah dir**S** oleh Gala. Secara tidak mungkin Kila yang selama ini begitu penurut dan jauh dari pergaulan melenceng, bisa H**M**L jika bukan dijebak. Wajar kan kalau dia beranggapan sudah pasti salah Gala. Karena sejak dulu keponakannya itu memang biasa dengan pergaulannya yang humble dan gampang dekat dengan banyak guys. Iya, dia memang salah tidak mendengar penjelasan mereka dulu. Malah kuku dengan egonya, karena termakan omongan Kila yang ternyata justru ikut andil sekongkol menjebak Gala. Padahal sudah sering Rena mengingatkan soal gelagat tidak beres Kila, terutama sikapnya yang tidak pernah mau kalah dan menginginkan apapun punya orang. Dulu Satria menganggap normal jika adiknya sering merebut mainan, namanya juga anak kecil. Lama-lama Kila juga iri dengan pesta ulang tahun anak-anak Ibra yang kadang dirayakan meriah dan banjir hadiah. Iri dengan segala fasilitas yang cucu Jonathan Lin dapatkan. Termasuk Nai dan kedua adiknya yang mendapat perhatian lebih dari Jonathan dan Aida, karena mereka juga cucu kesayangannya. Satu lagi, Kila sejak dulu selalu berusaha mendapatkan perhatian Gala. Semua sifat dan tingkahnya yang kurang terpuji selalu Rena amati. Dengan hati-hati berusaha mengingatkan suaminya, untuk mengajari Kila sebelum terlambat dan merusak karakternya. Bedehnya, Satria malah menuruti keinginan adiknya menyusul Gala dan yang lain kuliah di London. Bahkan, menitipkan ke Gala dan Langit. Tinggal serumah dengan mereka. Sayangnya setiap kali Rena ingatkan, Satria selalu marah karena tidak terima adiknya dikritik. Kila sejak kecil selalu diawasi dan didik dengan benar. Tidak mungkin kelakuannya bisa melenceng seperti yang Rena tuduhkan itu. Sampai Sek-NL yang membuat Kila H*M*L itu kemudian menjadi tamparan keras baginya. Yang awalnya Satria ngotot adiknya ke *RBN dan menuntut pertanggungjawaban Gala. Tanpa peduli di sisi lain ada Jingga yang tersakiti, karena rencana pernikahannya dengan Gala hancur berantakan. Kematian papanya yang kolaps jantungan karena masalah ini, juga fakta dan bukti yang mereka tunjukkan akan kan Kila tetap tidak membuatnya sadar sudah kelewatan. Yang Satria pikirkan hanya bagaimana adiknya mendapat tanggung jawab, karena anak itu bisa jadi B*N*nya Gala. Karma, egonya membela. Mati-matian adiknya dengan mengabaikan perasaan semua orang, kini membuatnya malu, kehilangan harga D*R*, ditinggalkan dan dibenci. Bahkan, oleh anak istrinya sendiri. Yang lebih miris, ternyata justru Kila dan Fiona yang sengaja memanfaatkannya untuk mencapai ambisi mereka. Hancur, dunia Satria runtuh. Bagaimana nanti dia harus mempertanggungjawabkannya ke Ibra? Apa yang bisa Satria lakukan untuk membayar kesalahannya sudah menghancurkan hidup Gala dan Jingga. Sudah menyesal, belum. Bian datang menepuk bahunya, lalu duduk di kursi samping Satria. Dia bukan cuma sahabat Ibra, tapi juga mertua dari Dirga adiknya. Dulu karena menentang hubungan Dirga dan Keira yang beda umur 20 tahun, sempat membuat hubungan persahabatan mereka renggang bahkan, Bian digugat cerai istrinya. Bian juga sempat dijauhi teman-temannya,
karena egonya yang sudah membuat Keira trauma. Bedanya Ibra tidak seegois Satria yang demi membela adiknya tidak peduli menyakiti semua orang. Ibra bijak dengan berdiri di tengah antara adiknya dan Bian. Bagusnya lagi, meski sempat drama tapi Bian mau meletakkan egonya dengan mengalah hingga semua berakhir damai. Tidak seperti Satria yang kukuh meski sudah hancur tak bersisa. Padahal jelas adiknya yang B*S*K. Terlambat, gumam Satria menatap Nanar Nero, Ramon, dan Inara yang masih tidak punya otak bertingkah seperti tak punya salah. Sat, dengan semua pengalaman hidupmu yang tidak mudah dan tahu betul seperti apa karakter Ibra juga keluarga besarmu. Bagaimana bisa kamu tersesat sampai sejauh ini? Kok bisa kamu lebih percaya mulut adikmu, daripada kami semua sahabatmu yang selalu saling mengingatkan jika ada yang salah? Matamu tidak buta untuk melihat segila apa kelakuan Kila. Terlalu banyak fakta dan bukti, tapi kamu abaikan. Kalau sudah begini, kami juga tidak bisa membantu membujuk Ibra. Dia yang paling dewasa dan biasa mengalah saja, sampai semurka ini. Itu karena kamu sudah kelewat batas menyakiti anak-anaknya, ucap Bian. Aku tahu, angguk Satria. Kalau begitu perbaiki dari awal, Sat. Pasti tidak gampang, karena kamu sudah terlalu menghancurkannya. Tapi, bukan tidak mungkin selama kamu sepenuh hati berusaha mendapatkan maaf mereka. Video tadi aku harap bisa membuat matamu melek. Kamu hanya dimanfaatkan oleh mereka. Kila adik kandung jadi kamu mau membelanya apapun resikonya. Lalu, Dewa dan Sang Aji kamu anggap. Apa? Kamu lupa, bagaimana perjuanganmu dulu demi bisa mendapatkan lagi Rena? Sesayang apa kamu kenai? Sekarang demi adikmu yang jelas-jelas ular ber-S*, segampang itu kamu menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Ingat juga semua pengorbanan Om Nathan. Kebersamaan kalian di keluarga Lin. Ayo Sat, berjuang sekali lagi untuk memperbaiki semua. Tapi, kamu hanya perlu melepas apa yang membuatmu hancur, lalu berjuang mendapatkan lagi hal berharga yang sudah kamu buang. Tidak ada kata terlambat, selama kamu mau menyadari kesalahanmu dan memperbaiki semua. Biarpun adik kandung, salah ya salah. Justru karena sikapmu yang terus membela dan melindungi dia, membuat Kila punya celah menghancurkan keluargamu dan keluarga Lin. Kamu yang memberi dia kesempatan dan keberanian berbuat keranjingan seperti ini. Kamu ternyata lebih bodoh dan egois dari yang aku lakukan dulu ke anak istriku dan juga Dirga. Pikirkan lagi baik-baik. Ucap Bian beranjak bangun setelah melihat Fiona dan Kila yang digiring masuk oleh JJ. Semua mata menatap aneh ke Kila dan Fiona yang datang dengan mengenakan seragam cleaning service hotel. Apalagi dengan kondisi aut-autan muka bengkak memerah bekas kena gampar. Dari mejanya Sananai dan yang lain tertawa ngakak. Sementara Kila dan Fiona terlihat gugup saat kembali duduk di mejanya. Takut bakal kena amuk Satria yang pasti sudah diperlihatkan rekaman di toilet tadi. Bang, panggil Kila ragu. Satria menoleh dengan mata mengungu tajam. Rahangnya gemetar kaku menahan emosi ke Fiona dan Kila. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah percaya seorang J*L* sepertimu bisa berubah. Harusnya dulu aku tetap membiarkan kalian hidup di tempat terasing. Ternyata aku sudah memelihara ular. Seberapapun keras aku mendidikmu, kamu tetap keturunan pelkrer yang menuruni sifat liar dan M*R*HN mereka. Dan kamu, Fiona, lihat bagaimana nanti aku membalasmu setelah ini. Beraninya kamu punya pikiran ingin H anak istriku. Ingin menggodaku. Satria terkekeh dengan seringai J*nya menatap Fiona yang gelagapan pucat pasi. Nanti aku akan tunjukkan tempat yang tepat untuk J*L*T*L sepertimu. Tunggu setelah urusan di sini selesai, aku akan membuat perhitungan dengan kalian berdua. Desisnya, masalahnya bukan seperti itu, Sat. Ini hanya salah paham. Aku mana mungkin punya pikiran untuk. Biur Satria menyiramkan kopi di cangkirnya ke muka Fiona. JJ dan Jack cekikikan. Sementara yang lain menatap puas tontonan di sana. Tentu saja kecuali para tamu yang melongo melihat kelakuan kasar anak Jonathan Lin itu ke janda mendiang papanya.
Tidak peduli tatapan menghakimi dan bisik-bisik di sekitarnya, Satria duduk melihat pengantin yang sedang bersalaman dengan tamu. Salahnya, kalau bukan karena keegoisannya membela Kila, mungkin yang menikah hari ini adalah Jingga dan Gala. Jantung Satria seperti diremas saat mendapati papanya yang menatap dengan mata khawatirnya. Iya, dia memang tidak layak disebut manusia. Kalau sampai ditendang dari rumah itu, jangan bermimpi bisa numpang hidup ke Mars. Semua yang dia miliki adalah pemberianku. Jangan harap kalian bisa ikut menikmatinya. Kamu paham kan, Mars? Lontar Ramon yang ikut menyimak keributan barusan. Kila langsung mendelik menatap Mars yang gelagapan mendengar peringatan dari Ramon. Bangsatnya lagi, dia bahkan langsung mengangguk tanpa berpikir sedikitpun. Keparat kamu, Nero. Geram Kila. Aku belum segila itu sampai rela jadi kemel demi perempuan tidak berkasteris-n sepertimu. Sahut Mars dengan entengnya. Tentu saja, apa yang mereka lihat sekarang sudah sangat jelas, Satria tidak lagi digubris di keluarga Lin. Ditambah amarah dan ancaman Satria barusan, sudah pasti setelah ini Kila juga tidak akan mendapatkan pembelaan. Lalu, apalagi gunanya dia bagi mereka? Sedang selama ini Kila memang sengaja dikompori supaya bisa mengacau di keluarga Ibra. Lalu bagaimana dengan anak ini? Kila ceplosan tanpa sadar menyinggung soal anak di perutnya. Satria menoleh kaget, menggelikan. Memangnya apa urusan anakmu denganku? Bukankah kamu minta Gala menikahimu, karena dia bapaknya? Lagi pula yang T*D*R denganmu bukan cuma aku dan Gala. Sekarang H*M tanda pagar L, bingung mau minta pertanggungjawaban ke siapa. Aku tidak sebodoh Gala, sudi bertanggung jawab ke P*L*R sepertimu. Nero terkekeh geli. B*J*N, kamu. Jangan lupa, semua juga atas perintahmu. Sekarang setelah terbongkar dan tidak ada yang peduli padaku, kamu juga mau membuangku. Enggak, aku tidak sudi H*NR sendirian. Jangan harap kamu bisa cuci tangan seolah bukan urusanmu. Bentak Kila menggebrak meja hingga membuat suasana di sana makin kisruh. Orang-orang mulai fokus menyimak adu mulut mereka. Ibra di depan sana mulai menggeram marah. Antrian tamu yang akan menyalami pengantin dihentikan dan dipersilahkan kembali ke mejanya. Sepertinya urusan mereka memang harus diselesaikan dulu. Max membawa istrinya duduk meluruskan kakinya yang memang sudah pegal. Sementara Ibra mengedikkan dagu meminta Nova untuk membawa Rani yang sudah menunggu dari tadi masuk ke ruang resepsi. Maaf untuk ketidaknyamanan Anda semua, jika nanti ada hal tidak berkenan yang akan dipertontonkan di sini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kedua anak saya yang tadinya bertunangan justru batal dan Jingga menikah dengan Max? Itu karena ada yang dengan sengaja menghancurkan hubungan mereka. Ucap Ibra yang berdiri di depan. Memulai pembalasannya. Suasana seketika jadi berisik. Sementara di meja Satria sana, Ramon dan Inara mulai gusar. Sama sekali tidak menduga Ibra akan mengacaukan acara pernikahan anaknya dengan membuka aib mereka di hadapan para tamu. Merasa sudah dijebak, Ramon buru-buru menarik tangan Inara untuk pergi dari sana. Sayang, Jack lebih dulu mencengkram bahunya dan menariknya kembali duduk di kursi. Duduk dan diam. Sebelum semua selesai, jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Geramnya. B****, apa yang sebenarnya sedang kalian rencanakan? Aku sudah memenuhi permintaan kalian. Bukannya melepas anak itu, kalian malah mau mempermalukan kami di sini. K**P***RTT, kalian. Teriaknya marah. Aku bilang diam. Jack balas membentak lebih keras dengan mata melotot meremas bahu Ramon sampai meringis kesakitan. Begitupun Kila yang mulai panik. Baru sadar, kenapa mereka membiarkannya datang di pesta ini. Satria menghela nafas panjang. Persis seperti dugaannya. Iparnya itu sudah merencanakan semua untuk membalas mereka di sini. Dirinya jadi salah satu yang akan dipermalukan di depan banyak tamu. Tamu yang bahkan sebagian besar sudah sangat dia kenal. Lingga dan Gala sudah 6 tahun bertunangan. Rencana pernikahan juga sudah mulai kami persiapkan. Sayangnya,
Ada yang menjebaknya menjelang kepulangannya dari London. Dia diberi obat yang membuatnya kemudian dituntut harus menikahi adik Satria karena hamil. Jadi, anak kami pun juga terpaksa batal menikah. Tapi, bukan masalahnya yang membuat saya murka dan membuat perhitungan hari ini. Ada konspirasi K*T*R di balik skandal itu. Beberapa waktu lalu, kalian pasti mendengar soal penyerangan ke nightclub dan studio foto kami, juga pembakaran kafe milik anakku. Dalang dari semua adalah orang yang sama, dengan otak di balik skandal di London. Kalian tahu siapa P*C*Din yang bersikap Peng*CT bermain kotor seperti itu? Lanjut Ibra. Siapa orangnya? Tidak mungkin orang biasa punya nyali dan suruhan untuk mengacau ke tempat kalian, Pak Ibra. Lontar salah satu rekan Ibra. Iya, dia bukan orang biasa. Kalian pasti sebagian juga kenal dengan pengecut satu ini. Ramon Bustiawan. Dia tamu istimewaku hari ini. Gaduh. Semua orang melongo hampir tidak percaya. Saat mereka celingukan mencari keberadaan Ramon, kamera pun menyorot ke meja yang ditempati Satria. Tampang-tampang malu dan blingsatan di sana, terpampang jelas di layar setiap sudut ruang resepsi. Mempertontonkan bagaimana Ramon, Inara, Nero, Kila, dan Fiona yang berusaha menutupi wajahnya dari sorotan kamera si *L*N itu. Hanya Satria yang duduk pasrah seolah tidak peduli apapun lagi. Dia paham kalau sampai iparnya semurka ini. Tahu drama bakal menyita waktu yang tidak sebentar, Max menggandeng Jingga turun untuk mengganti gaunnya dengan yang lebih nyaman. Ibra dan Brian Carlos menghampiri meja Satria. Ingin melihat dengan lebih jelas, wajah penuh emosi yang sekarang pasti ingin membunuhnya. Punya dendam apa Ramon sampai bertindak sejauh itu, Pak Ibra? Bukankah setahu kami Linzone tidak punya hubungan kerjasama dengan Grand Global Group? Tanya mereka. Ibra menyeringai ke Ramon yang saking marahnya melihat Ibra mendekat tidak lagi berusaha menutupi wajahnya. Bagaimana? Apa kamu cukup punya nyali untuk mengaku ke mereka? Tantang Ibra. Toh, Ramon juga tidak bakal berani mengungkit soal Bramasta dan Dukan yang mati di tangannya. Kamu pikir aku tidak berani membongkar soal Bram dan Dukan? Desisnya. Kalau cuma koar-koar menuduh tanpa bukti, semua juga bisa. Kita lihat, mereka lebih percaya bualanmu atau sanggahanku. Ibra terkekeh mengejek. Beng TTT. Ternyata kamu sengaja membuatku datang ke sini untuk mempermalukan kami. Peng*C*T. Teriak Ramon menuding ke Ibra. Memangnya kamu masih punya malu? Hi. Sel *Engha selama. Puluhan dengan adikmu sendiri sampai punya anak H*R*M saja kalian berdua tidak malu kok. Seru Brian Carlos malah membongkar perselingkuhan Ramon dan Inara yang makin membuat suasana di sana semakin gaduh. Inara kaget bukan main. Sontak kelabakan menatap orang-orang yang menatap mereka cengok. Selingkuh. Bukankah mereka saudara kandung? Bagaimana bisa sampai punya anak? Apa karena itu dia dan istrinya bercerai? Diam. Itu F*H. Kami tidak selingkuh. Aku belum menikah, apalagi punya anak. Jangan percaya dengan bualannya. Semua yang dia katakan soal kami itu tidak benar. Teriak Inara sampai terengah. Ibra benar-benar menikmati amarah dua orang di hadapannya itu. Ingin tahu, sejauh mana mereka bisa membantah semua bukti yang akan Lia pertunjukkan. Ramon Bustiawan bukan anak kandung Bagas Bustiawan. Dia anak yang oleh orang tua mereka dijadikan sebagai penebus hutang. Aku punya buktinya, ucap Ibra yang disusul dengan penampakan surat perjanjian di layar sana. Lucu ketika melihat muka Ramon yang merah padam itu. Mana dia sangka aibnya bakal dikuliti seperti ini, di depan begitu banyak orang yang sebagian juga jadi rekan bisnisnya. Wah, benar-benar anak angkat. Tapi sebentar, nama Danu Ilham kenapa sepertinya pernah dengar. Danu Ilham pemilik awal Royal Group. Perusahaan Bramasta Ilham yang kemudian setelah orangnya tidak ada, oleh menamanya diwariskan ke sang cucu satu-satunya, jelas Ibra mulai menghubungkan rentetan cerita yang membingungkan para tamunya itu. Jadi Gala anak angkatnya Pak Ibra adalah cucu keluarga Ilham.
Karena itu juga Royal Group selama ini juga di bawah naungan Linzone. Benar begitu. Tebak mengerah mulai paham. Iya, Gala Putra Ardiansyah yang aku adopsi sejak kecil adalah anak dari Nadia Ilham dan sahabat saya mendiang Raka Ardiansyah. Sebelum meninggal, oleh mamanya Gala diserahkan ke saya untuk kami rawat. Tentu saja atas persetujuan neneknya. Itulah kenapa Ramon mulai merencanakan semua untuk mencelakai anakku, yang memang rencananya sepulang dari London akan mengambil alih Royal Group. Dia ingin merebut perusahaan yang sudah susah payah aku urus hingga bisa sebesar sekarang. Pecundang serakah yang demi warisan tega menghancurkan kehidupan keponakannya sendiri. Karena aku yang lebih berhak atas perusahaan keluargaku, si L*N. Dia hanya cucu dari anak H*Rem G*Dexel *Hn papaku. Aku yang lebih berhak atas perusahaan dan semua warisan keluargaku. Teriak Ramon. 1. Kamu sudah bukan bagian dari keluarga mereka. Kedua, kamu picik karena baru sekarang mau merebutnya setelah Royal menjadi perusahaan besar di tanganku. Ketiga, dari manapun asalnya Nadia adalah anak sah secara hukum keluarga Ilham. Dan mamamu sendiri yang menyerahkan semua warisannya ke Gala. Silahkan tanyakan langsung ke pengacara keluarga Ilham. Aku juga akan tunjukkan bukti surat wasiat yang dibuat Tante Dian. Tegas Ibra mematahkan semua tuduhan Ramon. Suara sorakan itu terdengar keras. Tapi, itu juga belum cukup. Masih banyak tontonan yang akan Ibra pertunjukkan. Gala yang duduk di samping opanya tampak puas Ramon dipermalukan. Dia juga sama sekali tidak peduli jika mulai sekarang mereka tahu asal-usulnya. Jangan lanjutkan, si L*N. Kamu sudah membalasku dengan menghancurkan global. Apalagi maumu sekarang? Desis Ramon berusaha membungkam Ibra supaya menghentikan ulah gilanya mempermalukannya. Ada yang ingin menagih nyawa padamu dan gundik si L*N-mu itu. Kita lihat, apakah setelah ini kalian masih bisa menyangkal soal pers L*N kalian? Ucap Ibra. Lalu Nova datang dengan membawa Rani yang tampak sudah tidak sabaran ingin meluapkan kemarahannya. Ramon dan Inara terperanjat kaget seperti melihat hantu. Sama sekali tidak menduga bisa kecolongan, sampai Rani yang selalu diawasi malah sekongkol dengan Ibra. Orang-orang kembali. Ribut saling bisik begitu melihat kedatangan mantan istri Ramon. Sialan kamu, Rani. Apa yang kamu lakukan di sini? Teriak Inara panik. Plaak Rani langsung mendekat dan menamparkan keras muka Inara. Tentu saja memberi pelajaran ke jalan sialan, yang sudah berselingkuh dengan suamiku sampai punya anak haram. Jawab Rani lantang, kemudian berteriak ke mereka semua. Kalian tahu tidak, anakku karena R2 manusia BJTT ini sedang berken, sampai dia depresi dan bunuh D*R*. Teriak Rani di depan semua orang yang syok mendengarnya. Pembohong nolong, sanggah Inara histeris. Pembohong. Kalau begitu biar aku buktikan. That's what it is. How you doing? I know, it doesn't match the neighborhood, I know. I'm not really happy, I'm not totally excited about this development. I never was.